Salam jumpa pemirsa, saat ini tim Bodhicitta akan mengunjungi Ibu Gunadewi yang berprofesi sebagai seorang penjahit. Yang mana Ibu Gunadewi ini tinggal seorang diri di rumah dan bekerja sendirian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti apa usaha dan kerja keras dari Ibu Gunadewi? Langsung saja kita simak liputan berikut ini. Berbagai macam model pakaian dapat kita jumpai, baik itu di toko ataupun di pasar-pasar tradisional, di kota maupun di desa. Semua mempertunjukkan model yang dipunya. Bahan-bahan berkualitas digunakan untuk menambah penampilan penggunanya semakin menarik. Desainer melontarkan ide dan konsep untuk menarik perhatian para penggemar pakaian dan memakai hasil karyanya. Tidak mudah seseorang mencari pakaian yang pas dan cocok untuk digunakan, sehingga terkadang saat menemukan mereka harus merawat dengan baik. Kalaupun sampai rusak, pakaian tersebut harus dibawa ke para penjahit. Tidak hanya di mancanegara, sekarang pun di Indonesia sudah banyak model pakaian tersedia. Pakaian anak-anak sampai orang dewasa, formal maupun non-formal, semua muncul sesuai dengan kebutuhan dan fungsi masing-masing. Tidak banyak orang yang berprofesi sebagai penjahit. Selain dibutuhkan keahlian, juga dibutuhkan ketelitian khusus, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengerjakannya. Disinilah orang-orang yang berprofesi sebagai penjahit dituntut akan keahliannya. Ibu Gunadewi, wanita berusia 65 tahun ini, sehari-hari bekerja sebagai penjahit. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama 52 tahun. Dulu menjahit baginya adalah sekedar hobi untuk mengisi waktu luang yang kosong. Namun, seiring waktu dan kebutuhan hidup, hobinya ini menjadi sebuah pekerjaan yang harus dilakukan. Pagi-pagi sekali setelah semua siap, dengan bersemangat Bu Gunadewi menyiapkan alat-alat untuk menjahit. Di sudut ruangan rumah sederhana inilah tempatnya bekerja setiap hari. Ruangan kecil dan hanya diterangi dengan sinar matahari. Tidak banyak yang bisa dilakukan Bu Gunadewi. Keahlian yang dimiliki pun hanya menjahit. Sewaktu masa mudanya, beberapa aktivitas bisa dilakukan. Salah satunya mengunjungi tempat ibadah untuk melakukan puja bakti. Sampai sekarang masih ada keinginan untuk melakukan aktivitasnya seperti dulu. Tetapi Bu Gunadewi harus menahan keinginan tersebut karena lumpuh yang menderita pada kakinya. Sehingga untuk perjalanan pun harus dibantu dengan menggunakan kursi roda. Karena keterbatasan inilah akhirnya Bu Gunadewi memutuskan untuk bekerja sebagai seorang penjahit demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, juga untuk membiayai seorang pembantu yang terkadang dipanggil untuk membantunya. Gunadewi 65 ya, hampir 66 itu ya, 66. Ya menjahit itu aja ya, bangun pagi, habis mandi, sembahyang, lalu makan pagi, jahit. Kan saya atasila, makanya cuma siang sama pagi sama siang aja. Menjahit sampai sekitar jam 8, lalu
selanjutnya potong kain untuk baju itu sampai sekitar setengah 12 sampai jam 12. Hanya sedikit orang yang mengerti tentang pekerjaannya sebagai seorang penjahit. Biasanya orang yang datang untuk menjahitkan pakaian mengerti karena mendengar kabar dari pelanggan yang pernah datang untuk menjahitkan pakaian mereka. Karena itulah, Bu Gunadewi terkadang hanya mendapat sedikit penghasilan dari usahanya. Selain karena rasa kekhawatiran tidak dapat melayani pesanan terlalu banyak dengan keterbatasan yang dimiliki. Sering, lumayan sering. Hasil jahitannya gimana? Kalau buat saya ya lumayan bagus. Itu biasanya yang jahit apa? Kenapa? Biasanya yang dijahit apa? Kebaya atau ya seragam buat kerja. Tahu dari mana Pak? Ini bisa jahit. Dari teman. Kebetulan teman juga langganan di sini. Jahitan dari mana? Ya dari kebanyakan guru-guru, dari ya sekitar sini aja. Ya ada juga dari jauh, ada yang kadang dikirim ke, ada orang Malang, orang Irian juga jahitkan, dipaketkan gitu. Tapi hanya untuk ya enggak, maksudnya buka modus itu enggak, ya cuma dari antar apa, saling memberitahu gitu aja. Cuma dulu asalnya untuk, kan saya nggak bisa jalan, jadi untuk mengisi waktu daripada jenuh, lalu oleh ibu saya belajar menjahit, juga dipanggilkan guru sekolah gitu. Lalu lama-lama ibu saya mengalihkan pekerjaan jahitan ke saya. Ibu saya kegiatannya jadi untuk itu Pak, kasih kursus masak apa itu, jadi jahitannya ke saya sampai sekarang. Malah enggak untuk nafkah, untuk iseng-iseng. Akhirnya sejak ayah saya meninggal tahun 81, dipukul orang itu, lalu jadi untuk nafkah akhirnya sampai sekarang. Ya dicukup-cukupkan. Kalau diatur yang sebenarnya ya mungkin nggak cukup ya. Sekarang apa-apa kan menanjak gitu. Ya kalau dulu kan sering bikin tas untuk banti-banti apa itu. Tapi kalau menjelang katina ya bikin jubah itu untuk banti, ya untuk dana sendiri gitu. Selain membuat pakaian untuk kalangan umum, Bu Gunadewi juga biasa membuat jubah-jubah untuk para biku. Biasanya para pemesan lebih banyak. Ada menjelang perayaan Hari Katina. Membuat atau menjahit jubah ini dipelajari dari seorang biku yang pada saat itu datang menemuinya. Sampai sekarang pekerjaan membuat jubah masih dilakukan, walaupun para pemesannya tidak banyak. Ya kalau dulu kan sering bikin tas untuk banti-banti apa itu. Tapi kalau menjelang katina ya bikin jubah itu untuk banti, ya untuk dana sendiri gitu. Ya enggak juga, ya jangan, terbatas saja, soalnya saya kan tenaganya nggak mampu. Mulai 58. 58. Ya. Sudah 58 berarti ya sudah 52 tahun ya. Ya senang aja. Ya kegiatan lain ya saya nggak bisa. Setelah seharian bekerja menjahit pakaian para pemesan, Bu Gunadewi tidak langsung beristirahat, melainkan membuat pola-pola sebagai acuan model yang akan dibuatnya esok.
Pekerjaan membuat pola ini selalu dilakukan setiap malam. Tidak banyak waktu digunakan untuk beristirahat. Pagi, siang, malam selalu digunakan untuk melakukan pekerjaannya sebagai seorang penjahit. Waktu tidurnya hanya 4-5 jam. Terkadang jika banyak pemesan, 3 jam adalah waktu yang digunakan untuk beristirahat. Tidurnya akan lebih nyenyak ketika telah menyelesaikan pola yang ada untuk pakaian para pemesan. Ya kalau ada yang orangnya rewel, ya kayaknya ada yang sulit, tapi ya hampir rata-rata itu ya tidak, senang aja. Hobi soalnya saya. Sekalipun misalnya ada orang keburu itu, orangnya bilang, nanti saya tambah ongkosnya. Saya enggak usah, udah. Pokok bisa mencukupi kebutuhan, enggak usah nambah. Pokoknya tenaganya mampu, waktunya cukup, ya saya kerjakan. Pagi, ya pagi bangun jam 5, mandi-mandi. Habis gitu mulai kerja sekitar jam 8 sampai mungkin jam 8 malam. Nanti tapi enggak ngasuh, masuk ganti motong baju di dalam. Ya jam 12 sampai jam 5 itu aja, cuma berapa jam itu. Enggak pernah tidur siang kok saya, kecuali sakit. Keinginan Bu Gunadewi untuk terus beribadah ditunjukkan dengan membuat sebuah cetya di dalam rumahnya. Walaupun kecil, tetapi ruangan ini dibangun dengan hasil jerih payah dari menjahit. Sampai sekarang, ruangan ini selalu digunakan untuk melakukan puja bakti. Namun, sangat jarang orang berkunjung karena tidak banyak warga sekitar yang memiliki kepercayaan sama. Dari hasil menjahit ini pula semua biaya kebutuhan untuk beribadah diperoleh. Ya, ya. Yang maksudnya biayanya saya sendiri. Biayanya memang tidak tahun 70, sekitar 70-an berapa ya, 76-an gitu. Ya, ya kumpul-kumpul sedikit-sedikit. Jarang, soalnya di sini tidak ada umat. Hari-hari Bu Gunadewi dilalui dengan kesendirian. Hanya kursi roda dan mesin jahit yang selalu setia menemaninya. Walaupun pemesan yang datang sedikit, tidak membuatnya merasa putus asa. Karena ada keyakinan bahwa Sang Buddha akan selalu menemani setiap hari dengan berkah yang dimiliki sampai saat ini, walaupun harus menggunakan dengan kursi roda. Berkah Sang Buddha ya selalu ada gitu. Nggak sampai sangat kekurangan, sampai nggak ada itu ya. Berkah Sang Buddha nggak ada. Nggak sampai gitu. Ya maksudnya biar kalau misalnya ada di daerah sini ada yang mau membutuhkan sembahyang, biar bisa ada. Lalu saya biar kalau nggak bisa ke wihara, bisa sembahyang di cetianya sendiri gitu. Ya pengen, cuma ya sekarang nggak ada mama itu malas pergi-pergi. Nggak ada yang menemani. Sampai sekarang,
Semua yang dilakukan dan dimiliki merupakan dari hasilnya bekerja sebagai seorang penjahit. Kebutuhan sehari-hari, alat-alat dan perlengkapan menjahit sampai kebutuhan cetia. Di usia tua, dengan ketekunan dan ketelatenan menjadikannya tak merasa kekurangan dengan keterbatasan yang dimiliki. Ya gimana ya? Maksud saya selagi saya masih kuat bekerja, kerja tidak mengandalkan orang lain. Biasanya para pembuat pakaian mempunyai koleksi dari hasil karya-karyanya, tetapi tidak bagi Bu Guna Dewi. Pakaian yang telah selesai dibuat langsung dibawa oleh para pemesan, walaupun sebagian besar adalah hasil dari kreativitasnya sendiri. Hanya sedikit saja hasil karya yang disimpan. Dalam melakukan pekerjaan pun tak pernah ada keluhan. Ya kita tidak boleh mengeluh ya, nanti kan ada saja pertolongan Pak. Nanti Sang Buddha, Sang Tuhan pasti ngasih jalan. Dalam melakukan pekerjaan, Bu Guna Dewi lebih mengutamakan hasil. Itulah mengapa ada beberapa pelanggan sampai saat ini masih mempercayainya. Selain harga yang ditawarkan tidak terlalu tinggi, kedekatan dengan pelanggannya inilah yang juga sampai saat ini membuatnya bertahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Ya nggak tentu, kadang 1 hari ya selesai, kadang 1 sampai 2 hari. Ya, lihat-lihat kesulitannya modelnya. Ya cepet, tapi saya janjinya nggak pernah cepet, paling sebulan lebih, sebulan. Kayaknya kalau janji terlalu dekat nanti khawatir tidak menepati janjinya. Kalau bilang selesai, kalau nggak bisa ya nggak susah, nanti mengecewakan orang. Nggak pernah, kalau coba saya nggak pernah narik ongkos, ya cuma habisnya bahan sama biaya benang dan itu gantinya untuk ngasih anak-anak gitu aja, nggak pernah narik ongkos. Nggak ambil untung, kan itu untuk ganti, jadi nggak ambil untung. Keadaan rumah di tepi jalan dengan suara bising dari kendaraan bermotor dan keramaian orang-orang di depan rumahnya sedikit mengobati rasa kesepiannya. Terkadang terdengar sapaan akrab dari mereka. Semangat dan ketekunan Bu Guna Dewi tidak hanya terbatas pada pekerjaannya saja, melainkan terhadap guru junjungannya Sang Buddha yang menenteramkan hati yang dikunjunginya setiap hari. Ya ada dulu sering, cuman belakangan kalau terlalu banyak tenaganya nggak mampu. Dulu Bani Sombat sering kalau dapat kain jubah dari mana berapa gulung itu disuruh bikin saya, tapi jauh-jauh diserahkan, jadi waktunya kan lama. Jadi sambil ada pengisi waktu gitu. Ya capek juga, cuma ya kalau kita nggak mau capek yang gimana dapat penghasilan.
Ya, terima kasih Ibu. Tadi kami sudah diizinkan untuk mengikuti aktivitas Ibu selama seharian ini. Ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV, mohon diterima. Ya, meskipun tidak seberapa, tapi semoga bisa sedikit meringankan beban Ibu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Dhamma TV, silakan. Semoga Dhamma TV makin maju dan makin luas siarannya. Oke, terima kasih banyak Ibu ya. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, Anda bisa kirimkan bantuan Anda ke alamat yang tertera berikut ini. Beginilah fenomena usaha kecil yang dana seluruhnya adalah dana pribadi dan terkadang ada beberapa didukung oleh sanak saudara, keluarga, serta teman-teman. Dengan adanya mereka-mereka inilah hingga dapat memberikan jalan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan kesamaan rasa dengan harga terjangkau. Berusaha dan tetap bekerja keras meskipun kemampuan yang kita miliki sangatlah terbatas. Nah, itulah yang dilakukan oleh Ibu Gunadewi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Beliau tetap berusaha dan bekerja keras demi hidup lebih berarti. Demikian tadi Bodhicitta untuk episode kali ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Ibu Gunadewi bisa memberi hikmah dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya Yohan dan seluruh kru mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.